aku tiba-tiba dapet uang 100 juta, gitu kan. Jadi yang Heeh. pertama aku ingat adalah aku telepon ibu aku. Oke. Aku telepon, Bu, ibu pengen apa? Dia bilang, kenapa no? Kamu punya uang? Iya, lu dapet dari mana? Gitu. Ibu aku takut kan. Waktu itu 100 juta itu tuh gede sekali. Oh iyalah, Iya. iya. Apalagi dengan dulunya gajinya 5 juta Iya, ya. betul. Jadi inget dari zaman dulu yang makannya aja susah, sampai dulu makan Indomie aja aku bagi 2 loh. Oke. Makan Indomie bagi 2, terus aku tiba-tiba dapet uang 100 juta, gitu kan. Jadi yang pertama aku ingat adalah aku telepon ibu aku. Oke. Aku telepon, Bu, ibu pengen apa? Dia bilang, kenapa no? Kamu punya uang? Iya, lu dapet dari mana? Gitu. Ibu aku takut kan, ini anak perantauan ngapain gitu. Iya bisa jadi. Iya kan. Tapi aku bilang enggak, aku ada di bisnis kesehatan kecantikan yang which is menurut aku tuh bisnis kesehatan kecantikan ini tuh nggak pernah dimakan zaman. Bisnis kesehatan dan kecantikan ini tuh selalu banyak pasarannya, selalu dibutuhkan gitu. Dan memang levelnya ini bukan menengah ke bawah. Levelnya ini adalah menengah ke atas. Itu yang buat aku lebih yakin. Karena aku rasa ya itu tadi balik bisnis itu ya mau stabil long term itu adalah menengah ke atas. Tinggal kamunya mau menempatkan posisinya di mana. Kamunya mau upgrade skill biar kamu ada di menengah ke atas atau kamu mau menengah ke bawah. Oke gitu. nih, ada pertanyaan nih berarti ya. Kalau mengupgrade diri tuh gimana dong? Karena bisa banyak yang pasti banyak yang nanya nih. Betul. Caranya gimana sih? Yes. Kalau buat aku dari dulu aku selalu jelas. Aku punya tujuan. Aku adalah mau kehidupan aku tuh jadinya sukses, bagus. Aku mau dapat uang banyak gitu. Jadi yang pertama aku ubah adalah lingkungan aku. Aku tahu jelas kalau aku mau dapat income yang besar, aku harus kumpul sama orang-orang yang sukses. Kalau aku mau sukses harus kumpul sama orang-orang sukses. Yes. Karena kalau akunya belum sukses, aku kumpul sama orang-orang yang nggak sukses. Sorry ya. Karena biasanya orang-orang yang fail atau gagal, mereka itu banyak nyalain orang lain. Mereka ini banyak nyalain inilah, nyalain keadaannya, nyalain orang lain lah, tapi tidak introspeksi untuk mau menambah ilmu diri sendiri. Oke. Nah, kalau yang buat aku harus ada di lingkungan yang betul dulu, orang-orang yang sukses dulu, karena dengan siapa kamu bersama-sama bergaul, kamu akan ketularan kok. Ibaratnya kayak kamu lagi sama orang yang jualan parfum, pasti wanginya akan ikut ke kamu, betul kan? Nah, kalau kamu kumpul sama orang-orang yang biasanya cuma ngomongin orang, ngomongin jelekan orang, ngerumpi lah, iya jadi apa? Tapi aku suka kumpul sama orang yang mereka itu selalu ngomongin adalah ide mereka, ngomongin tentang masa depan mereka, impian mereka, belajar sama-sama. Kalau salah ya ayo kita perbaiki sama-sama. Mereka nggak pelit ilmu sama aku. Nah itu lingkungan yang aku mau. Makanya lingkungan itu aku ubah dulu. Karena terus terang, dulu lingkungan aku itu aku pernah kerja di golf kan. Lingkungannya sangat tidak bagus. Itu lingkungannya yang menurut aku nggak mau kayak begitu. Oke. Tapi ya pada ya emang aku nggak mampu waktu itu kan. Tapi pas waktu aku di sini lingkungannya berbeda sekali. Lingkungannya semua orang adalah aku lihat mereka tuh tulus banget mau bantu aku, tulus banget pengen aku tuh berubah kehidupannya, pengen banget aku tuh bisa dapat income yang lebih gitu. Bahkan pas waktu aku sakit pun mereka tuh bener-bener tulus. Ini loh kamu pakai ini, kamu pakai ini biar sehat. Mereka benar-benar ngajarin itu pakai hati karena kita pasti kerasa ya. Orang yang tulus sama enggak tuh pasti kerasa gitu. Nah, yang kedua, aku belajar terus. Toh memang di sini sekolahnya gratis. Edukasi semuanya tuh gratis. Jadi sampai satu waktu sekarang 2 tahun yang lalu aku ketemu guru SMA aku, dia ngomong satu hal. Irma, Ibu bangga sama kamu, ngelihat kamu di panggung gitu kan. Kok kamu bisa sampai jadi pembicara yang begitu bagus gitu. Padahal dulu kamu SMA tuh pendiam sekali. Dia kan kamu pendiam sekali ya. Bahkan kamu tuh termasuk orang yang minderan. Emang iya bener. Aku tuh dulu minderan. SMA itu udah minderan? SMA minderan. Padahal belum ada tulangnya, belum kenapa-napa ya? Belum. Kenapa? Karena pertama, ekonominya nggak bagus. Kedua, itu kayak aku ngeliatin teman-teman aku gitu kan, keluarganya tuh harmonis, orang tuanya sayang sama mereka gitu, terus mereka ada uang,
mau bayar sekolah bisa, makan bisa, apa bisa. Kalau aku tuh merasa kecil banget. Makan juga susah, meskipun aku tinggal sama tante ya. Tapi kan semuanya serba terbatas. Karena makan juga aku mesti jaga gitu-gitu. Pokoknya susah dari dulu. Jadi ngerasanya sangat kecil sekali. Jadi dan aku kan ngerasa aku tuh belum ada ilmu di dalam. Jadi ngapain aku ngomong? Betul. Bener kan? Kalau kita ngomong tapi sekarang mah kosong, cerewet banget iya. gitu ya loh saya. Gak berhenti kalau ngomong, tapi Jadi- keren sekarang. Keren. Terima kasih. Jadi makanya guru aku tuh sampai kaget. Nah Irma, dia pas waktu aku selesai dari ngomong itu kan, dari panggung itu, dia langsung samperin aku, ibu bangga kali loh kamu bisa begini, lulusan SMA 7 yang membanggakan ini gitu. Kenapa kok dulu bisa minder ya? Aku jelasin sama beliau. Kan sekarang beda. Sekarang ini aku udah ngerasa selain aku sehat sendiri, selain aku bisa cantik sehat sendiri, tapi income aku juga finansialnya diperbaiki. Dan di satu wadah ini aku bukan cuma sendiri, tapi aku bisa bantu lebih banyak, terutama para wanita, untuk bisa mendapatkan finansial juga yang lebih baik gitu. Jadi di sini satu lingkungan yang memang lebih banyak adalah woman support woman ya. Aku juga selalu ingat sama ibu aku, meskipun dulu waktu kita susah pun, ibu aku selalu ngomong, kamu meskipun belum bisa bantu materi, belum bisa bantu orang, tapi at least kita jadi manusia itu harus menjadi manusia yang baik. Bisa manusia yang memanusiakan manusia yang lain gitu. Jadi meskipun kita kekurangan, kita tidak boleh merugikan orang lain. Kita nggak boleh yang namanya nggak ada harga diri. Kamu harus ada harga diri, nggak boleh minta-minta sama orang, merugikan orang lain, apalagi selagi kita memang bisa bantu orang lain, ya kamu harus bantu orang lain. Selama si kehidupan kita ini, paling enggak kita bisa bermanfaat buat orang lain lah. Tapi kalaupun memang belum, ya jangan merugikan orang lain gitu. Jadi pas waktu dulu tuh kalau tiap kali kita keluar rumah gitu kan, kamu lihat itu, kamu belum bisa bantu, kayak ada mungkin pengemis lah, atau yang ngambil-ngambil barang-barang sampah itu loh. Ibu aku selalu pemulung. Ibu aku selalu ngomong gini, doain mereka. Doain mereka biar mereka tuh sehat. Doain mereka biar rezekinya lancar gitu. Jadi aku ingat balik kata-kata ibu aku tuh selalu terngiang di otak aku tuh. Lingkungan ini berarti udah betul. Lingkungan ini bukan mengajarkan aku untuk dapat manfaat dan kebaikan sendiri. Tapi lingkungan ini ngajarin aku bisa bermanfaat buat orang lain. Bisa bantu lebih banyak orang lain. Terutama wanita. Wanita apa sih? Kebanyakan masalahnya apa? Masalahnya pertama, mereka ngerasa nggak percaya diri dengan bentuk badannya dia. Ya kita bisa bantu. Dengan pakai ini, bentuk badannya bisa lebih baik lagi. Dengan pakai ini, kondisi kesehatannya diperbaiki. Lagi setelah itu mereka bisa bantu wanita yang lain. Sehingga karena kita membantu orang lain, kebaikan itu balik lagi ke kita. Jadi seperti woman support woman, kita juga menggunakan ini karena gini, kalau di luar itu mungkin untuk uang tuh ada banyak cara ya. Betul. Tapi menurut aku hal yang nggak bisa dibeli pakai uang adalah bagaimana kita bisa cuan, dapat uang, tapi kita bisa bermanfaat buat orang lain. Itu hal yang menurut aku sangat luar biasa yang Lose aku ajarin aku di sini. Jadi kayak guru SMA aku itu sebenarnya aku obatin beliau dari beliau itu lumpuh. Lumpuh? Yes. Lumpuh? Jadi beliau itu syaraf kejepit, waktu itu jatuh dari motor sampai syaraf kejepit. Sebenarnya jatuhnya tuh 4 tahun yang lalu. Tapi 4 tahun setelahnya dia baru ngerasain sakit yang luar biasa di tulangnya dia. Lalu abis itu dia udah berubah kemana-mana sampai habis 150 juta. Bayangin nggak seorang single parent yang udah 22 tahun, dia punya anak 3, seorang guru. Tahu ya kita guru itu gajinya berapa gitu ya. Sampai dia tabungan 150 juta tuh habis, tapi dia masih lumpuh. Nah pas waktu ketemu sama aku waktu itu sama partner aku juga, itu kita obatin pakai terapi ini, kayak aromaterapi juga, sampai ya Allah luar biasa, 2,5 bulan itu dia bisa jalan lagi. Kebayang ya, makanya bagaimana dia ngerasa sangat beruntung dan bersyukur karena dari lumpuh sampai dia bisa jalan. Itu kan hal yang tidak bisa dibeli pakai uang. Iya sih. Jadi pas waktu guru aku udah sehat, sampai akhirnya, wah orang semuanya pada kaget. Ih kok begini udah bisa jalan gitu kan. Wah, dia bisa naik tangga gitu kan. Oh dia happy sekali gitu. Dia teman-temannya pada tanya, oh ini loh
Nak Irma gitu. Jadi akhirnya dari beliau sehat, aku juga bisa bantu tambahan uang untuk Bu Gina ini juga sendiri. Ya akhirnya udahlah terciptalah kehidupan yang lebih baik buat aku, tapi juga buat Bu Gina sendiri. Jadi teman-teman yang lain juga. Karena terus terang aja, kesehatan sama kecantikan itu memang pasarannya besar sekali. Semuanya itu sekarang pasti bisnis yang paling trending di masa apapun adalah kesehatan dan kecantikan. Apalagi di zaman sekarang, Bener sakit banget. itu tuh kayak udah hal yang lumrah ya. Kalau Sekarang zaman sakit diperjualbelikan ya Bang. yes, betul. Makanya hati-hati badannya. Kemarin kita baru lihat berita kan, hujan aja itu mengandung mikroplastik. Sampai ada orang itu keracunan karena kehujanan. Kebayang nggak? Kan kalau dulu kan keracunan mungkin keracunan makanan, ya gas gitu. Ini keracunan karena hujan. Sebetulnya bingung ya, kenapa sebetulnya hujannya yang rusak, apa manusianya yang udah lemah sih atau gimana sih? Itu dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Karena pertama ya memang hujan itu mengandung mikroplastik ya pastinya nggak bagus buat kesehatan kita. Tapi manusia ini imun tubuhnya semakin hari, bukan semakin hari, makin detik ya. Itu kondisi imun tubuh kita itu memang bener-bener drop. Why? Kenapa? Nih iPad, nih lampu, wifi, semuanya itu berhubungan sama radiasi. Meskipun tidak terlihat, tapi itu akan terasakan di badan kita. Bagaimana? Kalau kita lihat berita-berita, umur 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba bisa kena stroke, tiba-tiba bisa kena jantung. Nah, kemarin aku baru ada satu cerita nih sama temen aku. Temen aku ini guru pilates. Jadi, dia punya lingkungan sekitar itu memang kehidupannya tuh sangat sehat sekali. Makanannya dijaga, olahraga bisa hampir tiap hari. Bayangin tiap hari, gue bingung gimana ini orang gitu ya. Nah pokoknya dia tuh sangat yakin badannya itu sehat gitu. Tapi mana tahu lagi nge-gym meninggal. Kenapa tuh ceritanya? Jantung. Serangan. Jadi yang kita lihat orang terlihatnya sehat belum tentu aslinya sehat. Karena di dalamnya ini, nah contoh kalau para pria pegang HP. Biasanya taruhnya mana? Taruh kantong sini atau kantong di celana kan? Saku celana. Jadi sekarang ini yang aku banyak temuin di lapangan ya. Orang masalahnya stroke di usia muda. Terus penyumbatan pembuluh darah di otak ya. Lalu fertility, jadi susah hamil. Sebenarnya sekarang bukan masalah wanita aja, hormonnya nggak balance. Tapi para pria ini, dia punya, kualitas spermnya itu, dia tuh nggak bagus kualitasnya. Karena apa? Radiasi itulah. Radiasi itu sangat berpengaruh sekali, yaitu which is memang kita nggak bisa hindarin ya. Mau gimana hindarin? Memang kita mau tinggal di hutan kan nggak mungkin kan. That's why. Juga kan? Di hutan juga bisa cari wifi nggak sekarang? Bener juga kan? Ada sekarang. That's why aku selalu pakai yang namanya superconductor ion. Nah, superconductor ion ini tuh aku benar-benar terapkan di kehidupan aku. Jadi setiap tidur aku tuh selalu pakai yang namanya superconductor gitu. Nah, ini contoh aja ya. Aku pakai biasanya kalau aku lama di depan komputer atau aku ngedit video, aku tuh selalu pakai yang namanya ini superconductor di glove ya. Atau kalau aku tidur, aku pakai yang t-shirt. Nah, t-shirt ini tuh bantu buat apa? Bantu untuk jaga jantung, paru-paru. Ini jadi, untuk anti radiasi atau apa aja? Ini anti radiasi. Ini sebenarnya fungsinya bukan cuma itu. Ini seperti kayak kita lagi terapi akupuntur, terapi far infrared kayak gitu. Pertama fungsinya apa? Melancarkan peredaran darah. Why? Peredaran darah itu sangat penting karena peredaran darahnya lancar, 90% kondisi kesehatan kita akan membaik. Makanya orang biasanya olahraga kan, karena buat untuk peredaran darahnya lancar. Ya. Kalau misalnya yang olahraga setiap hari itu terus tiba-tiba meninggal, itu peredaran darahnya gimana? Dia nggak lancar juga berarti kan. Biasanya aku suka ngomong gini, kamu yakin kamu ini punya kesehatan membaik? Dia yakin karena makanannya dijaga, apanya dijaga. Tapi ternyata ada pembuluh darahnya itu tersumbat di jantungnya, ada di otaknya. Coba kalau kita tidur, bangun tidur, apa yang pertama kita pegang? Handphone lah, HP, nanti wifi dimatiin apa enggak, bener kan? Terus betul. HP nih ya, ibu aku juga kaget loh, ibu aku tuh bisa-bisanya ya, itu HP ditaruh di bawah bantal loh. Ya Tuhan. Tahu alasannya apa? Radiasi. Alarm. Astaga. Karena ternyata belum banyak orang tahu itu tuh berpengaruh sekali ke kesehatan.
Mereka ngerasanya ya Iya. normal-normal aja pusing, ya normal-normal aja tangannya kesemutan. Padahal itu nggak normal. Iya, Nih iya, contoh nih, iya. kalau aku biasanya pegang HP terus, kadang-kadang suka kerasa Sakit, sakit. tangannya tuh Kalau aku sakit, sakit iya ya. sakit ya. Habis itu suka kesemutan. Nah, aku suka Oh. pakai ini kenapa? Ini mungkin kelihatannya kayak kain biasa, tapi ini beda. Ini di dalamnya itu ada 9 elemen. Ada perak, tembaga, zinc. Fungsinya tadi untuk seperti akupuntur, untuk far infrared, untuk radiasi yang paling penting. Jadi pas waktu pakai, kebanyakan kalau rasa nyeri atau memang kita mau build maintain aja kesehatan, ini contoh ya. Ini ada lampu, ini lampu emergency. Jadi kalau lampu emergency ini contoh, ini baju aku nih. Ini kan nggak nyala. Kalau di kain biasa kan nggak nyala. Nggak nyala. Nggak nyala kan? Ini glove ya. Ih, bisa nyala. Hebat ya. Karena dia ada Perak sama perak dan tembaganya. tembaganya. Dia Jadi ada katoda dan anodanya. betul. Jadi ini itu sebenarnya di badan kita ini kan listrik. Iya. Makanya akhirnya jantung itu kan bisa memompa darah. Kan ada listriknya itu kan. Itu penting nggak? Penting. Iya. Kalau itu Banget. nggak lancar lah, bisa sakit jantung dong. Karena itu Nah, oksigen kan semuanya. Betul. Jadi kalau pas waktu pakai ini, kondisi kesehatan kita itu benar-benar akan diperbaiki. Jadi selama kamu mau pakai 24 jam, kondisi kesehatan kamu tuh akan diperbaiki terus-menerus gitu. That's why simple aja kan. Nggak perlu minum obat, nggak perlu operasi, nggak perlu suntik. Tapi asalkan nempel, terapi ini tuh terus-menerus akan terus jalan. Berjalan gitu ya. Terus Jadi kayak jalan. di akupuntur selama 24 jam kalau Betul. kamu pakai 24 Betul. jam. Betul. Iya, iya. Karena kita ini kan mau hidup yang lebih mudah. Iya Mau hidup sih, yang ya. lebih nyaman dan bahagia. Mm-mm. Jadi kalau biasanya kalau buat aku pengen makan enak, tapi pengen sehat, tapi pengen kurus gitu kan, ya udah ada solusinya. Bener kan? Kita nggak bisa menghindari makan makanan enak karena lapar loh matanya loh, bukan Iya perutnya juga. aja gitu kan. Jadi akhirnya udah pakai baju terapi dari Jepang untuk jaga kesehatan, meskipun banyak makan tapi tetap langsing gitu kan. Jangan salah loh, orang selalu nanya gini, kamu tuh diet kali ya? No, aku jam 12 ini bisa makan martabak. Iya, saya tahu sih. Kamu makannya banyak. Kamu sehari makan saya nggak bisa hitung. Dari Iya. pagi sampai malam Iya. tuh gak berhenti-berhenti gitu ya. Tidak Ya berhenti tapi makan deh. itu juga mau dijaga, tetap jangan makan yang Iyalah. kebanyakan ya. Nah, kalau buat aku juga kadang-kadang aku tahu olahraga tuh bagus. Tapi kadang mau kasih waktu buat olahraga tuh susah gitu ya. Iya. Ya bener gak? Kayaknya itu bukan aku doang deh, banyak orang begitu kan. Kayaknya kasur tuh lebih menarik kayak magnet gitu daripada olahraga. Betul banget. Nah, aku langsung aja, boleh t-shirtnya? Ini t-shirt ini aku selalu pakai kalau aku lagi tidur. Kalau aku tidur tuh aku selalu pakai yang di lutut karena aku suka pakai high heels gitu kan. Aku pakai ini kalau aku lagi mau pegang iPad, pegang HP gitu kan. Nah, tapi ini t-shirtnya luar biasa. Bapak aku yang tadinya itu stroke, itu aku obatin sendiri. Iya, iya, iya. Iya. Jadi aku obatin pakai apa? Ini aromaterapinya. Terus aku pakai super conductor ini, bapak aku pakainya lengkap ya, karena kan memang stroke kan. Jadi bapak aku ini pakai lengkap t-shirt. Ini t-shirt sebenarnya t-shirtnya kayak kelihatan t-shirt biasa kan. Kayak normal aja kayaknya. Kayak t-shirt biasa. Tapi ini sama, ini nyala. Oh, iya. Jadi simple, tapi memudahkan kehidupan kita mendapatkan kesehatan yang dengan lebih baik gitu loh. Nah, bapak aku tuh 8 bulan tuh total 8 bulan ya, pakai semuanya terapi tanpa operasi, itu normal udah bisa jalan. Normal dari ibu aku telepon, no bapakmu stroke nggak bisa jalan kan, sampai telepon, no kasih tahu bapakmu jangan jalan jauh-jauh. Itu berapa bulan itu? 8 bulan. 8 bulan. Karena dia naik motor loh. Kan, ya ampun, kan kita deg-degan loh ya gitu. Nah, satu lagi, aku punya ponakan, itu juga speech delay. Speech delay itu kan pengobatannya mahal ya. Ponakan aku itu, aku pakein aromaterapi, jadi ini tuh diracik, pakai di kepalanya doang, cuma dioles doang. Dioles di kepala, di badan gitu, sampai dia bisa ngomong lagi. Jadi gak perlu terapi bicara, karena terapi bicara tuh mahal banget loh. Gitu. Jadi yang aku bener-bener bersyukur adalah kehidupan aku memang jadi diperbaiki sekali. Yang dulu rasanya makan aja susah, sekarang mau makan aja alhamdulillah bisa lah ya. Jadi jangan berarti salah semua kalau sektor kehidupan ya, semua sektor kehidupan tuh berarti dipenuhi gitu ya. Betul. Kak Irma. That's why ini namanya adalah beauty engineering. Beauty engineering, aku dengernya tuh lebih kayak malaikat gitu sekarang ya.
karena bantu banyak orang loh. Betul. Kak Kamu juga Irma, kan? Hijau. Kak Irma ini sebetulnya bantu banyak orang dan aku Iya. menyaksikan sendiri dia benar-benar mendampingi dan membantu orang-orang dari yang punya penyakit, termasuk aku adalah Hmm. orang yang disembuhkan oleh Kak Irma yang tadinya sudah sakit lama sekali dari 10 tahunan 2010 sampai Iya. 2010 sampai 2023 yang aku sakitnya lama sampai aku sakit autoimun semuanya sembuh seketika di tahun 2023 di bulan November Yes. pas ulang tahunnya Irma. Jadi ulang tahun aku jadi Sembuh berkat buat semuanya. kamu ya. Iya, kamu tuh seperti Kayak- malaikat buatku. Kayak dia aritmia, terus autoimun, terus Iya. sakit turun beruk, semuanya tuh sembuh, Sembuh, tanpa ya. operasi Tadi dan Tanpa minum obat. operasi. Papanya Kak Irma Sama. juga dari Yes. situ bisa ya. Betul. Banyak, Bu Betul. Gina. Gina Kita juga. bisa sebut banyak orang Iya, sebetulnya, banyak, tapi nggak berani. Karena- Banyak iya, terlalu banyak. Karena kalau dibilang case-nya sekarang udah lebih daripada 300. Yes. Udah lebih daripada 300. Dan aku ada kerjasama sama 100 orang dokter juga, ya. Karena gini, dokter ini memang iya dari 100 orang itu ada yang mereka pakai sendiri, ada yang mereka ini sarankan ke pasien-pasiennya. Ya. Jadi ada memang dokter juga yang berhati baik, pengen sharing ke orang. Karena aku juga nemu loh, dokter itu ngomong, kamu tuh jangan banyak minum obat. Kenapa? Obat itu racun sebenarnya. Obat itu kan banyak efek sampingnya sebenarnya. Yes. Ya bukan bisa dikatakan semuanya racun ya, tapi kan itu tetap ada efek sampingnya gitu. Jadi kalau buat aku pribadi, karena sekarang aku udah ketemu metodenya untuk mengurangi konsumsi obat, aku akan selalu sharing ke orang-orang. Kenapa? Karena dengan hidup tidak ketergantungan obat itu enak sekali. Betul. Bener ya? Betul. Yang dulunya aku vertigo, aku Betul. pingsan terus sekarang udah enggak. Yang makanya kemarin kita sampai pergi ke Jawa, itu ada dokter, yang dokter itu tuh sakit vertigo juga Iya, udah iya, bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, sampai dia pas waktu pakai aromaterapi ini cuma bener-bener 1 mingguan aja udah enakan badannya. Dia udah Enakan, vertigonya udah berkurang sekali gitu. Iya. Jadi Ini kalau aku bilang, saksi sendiri orangnya loh. Iya. Ini kita saksiin Betul. sendiri orangnya. jadi kalau diceritain hasilnya apa aja, nggak selesai-selesai deh. Betul. Banyak sekali soalnya. Dan yang aku bersyukur adalah mereka ini benar-benar tidak perlu minum obat, tidak perlu operasi, cuma dioles ke badan. Kalau dioles ke badan, nempel ke badan kan kita happy ya, nggak susah gitu. Karena udah ada 2 bukti nyata ya. Betul. Iya, kalau Kak Irma itu tadinya memang tulangnya bermasalah Iya. ya saat ini. Ini dia- sekarang aku udah tegak loh. Ini tulang iya. juga udah masuk ya. Kalau Iya. lihat tulang aku belakang juga aku udah tegak ya. Bahkan kalau sekarang temen aku gini, oh teman perut kamu bagus ya, udah Betul. kecil. Karena dulu aku saking susahnya kan kurus banget ya. Ya, berat badan Kurus aku tapi tuh, perutnya besar katanya. iya betul. Bisa Berat badan aku tuh 41 kilo. 41 kilo. Berat badan aku 41 kilo, paling kurus itu aku 38 kilo. Kira kayak anak umur 10 tahun. Jadi pipinya apa gini? Terus temen aku gini, karena kan aku susah BAB. Jadi aku tuh seminggu sekali baru BAB. Bayang ya? Seminggu sekali. Iya. Aku tuh nggak pernah makan buah ya karena nggak ada uang juga buat beli buah ya waktu itu Oh, ya. iya, Ya. Jadi memang ibu aku nggak pernah kasih kita buah-buahan kayak gimana dan aku memang nggak suka gitu kan. Jadi kalau seminggu nggak pupuk kan perutnya gede kan. Temen aku gini lucu. Irma kamu ulang tahun kapan? Kenapa? Nanti aku kasih kamu obat cacing. Ya astaga tah. Ulang Jahat tahun- amat. Ulang tahun obat cacing. Karena perutnya gede. Tapi perutnya gede tapi badannya kurus gitu. Kenapa? Gitu kamu kecacingan kali ya gitu. Kecacingan. Tapi dia ketemu aku loh waktu kemarin kan ke mall kan. Dia ngeliat badan aku kan. Sekarang kan aku badannya oke gitu. Bahenol ya. Bokongnya ada, dadanya juga ada, pinggangnya kecil, perutnya lebih kecil gitu kan. Dia suka, karena waktu itu kita suka pakai celana busa buat bokong. Ya Oh, astaga. iya. Kan saking ratanya loh, gak bagus loh rata loh, Iya. depan belakang kutilang darah gitu deh. Jadi abis itu dia lihat, "Ih, bokong kamu asli." Asli dong gitu. Ya udah, akhirnya dia tanya, seneng nggak kalau kayak gitu? Seneng Karena dong. mau bentuk bokong itu tuh nggak semudah itu tahu. Ada temen aku yang filler bokong aja 2 bulan habis hilang. Temen gue juga. Iya. Dia cuma 2 bulan 6 juta loh. Iya benar. Iya kan? Nah, Iya, kalau ada pakai teman ini kan- kita memang dia mau ngisi bokongnya supaya besar, dia Betul. isi pakai Filler. filler lah gitu. Iya. Cuma dalam berapa bulan hilang ya? 2 bulan. Heeh. Jadi payudara ternyata juga ada, Beb. Iya. Jadi payudara itu ternyata juga ada fillernya. Kebayang gak sih kamu punya Astaga. payudara tuh mau di filler berapa banyak gitu ya.
sampai ya ampun gimana gitu ya. Ya udah itu nggak permanen juga, 2 bulan juga hilang. Kalau di sini bisa dinaikin, Yes. dibesarin ya. Aku terus terang aku naik 3 cup payudaranya, dan payudaranya itu cupnya naik, payudaranya naik tanpa perlu olahraga. Ya, seneng dia kalau nggak pakai olahraga emang. Aku tahu olahraga bagus, tapi di kasusnya aku masih menunggu hidayah buat olahraga. Jangan gitu. Tapi harus olahraga ya. Harus olahraga. harus Tapi olahraga. aku memang nggak ada olahraga pun hasilnya ada. Apalagi yang olahraga pasti lebih bagus lagi. Iya. Beneran pasti lebih bagus lagi. Tapi sebenarnya karena pakai itu kan dia kan kayak kalau pakai batu turmalin itu kan dia kan emang untuk grounding ya. Jadi dia Betul. sebetulnya kan dia kayak ada far infrared Yes. yang nyala langsung di Betul, badan gitu kita. kan ya. Itu kan Betul. sama seperti kayak kita lagi olahraga ya, Bang. Betul sekali. Nah ini sama nih. Ini kan aku Ini lagi juga pakai nih. sama ini. Ini pakai sebentar. Ini tuh kerasa hangat banget loh. Ini kerasanya hangat banget. Panas. Jadi kalau kita di cuaca yang dingin pun ini kerasanya enak banget hangat badan. ya. Nah langsung. kemarin ada satu juga aku punya klien, dia itu tangannya tuh udah sampai begini. Iya. Jadi kalau diginiin, balik lagi begini, dia tuh nggak bisa lurus gitu loh. Nah itu biasanya kejadian yang di orang namanya autoimun rheumatoid arthritis. Jadi tangannya itu udah sampai bengkok-bengkok. Meskipun udah dioperasi, dia tetap sama. Ya. Nah pas waktu kasus ini yang kemarin dia tuh begini, pas waktu pakai tangannya udah bisa naik. Oh. Keren ya. Yang Karena kita SGI pegang, ini. yang kita Yes. pegang waktu itu juga, yang ibu-ibu itu, Iya. yang sebelah kiri Irma pakai sistem syaraf, sebelah Satunya kanan enggak. aku pakai Pakai ini. ini. Iya, betul. Dua-duanya tetap kebuka. Wih, Iya, betul. Padahal dia udah stroke lama. Padahal dia udah stroke. Dia udah stroke lama. Iya. Dia udah stroke berapa? Kita 5 pegang tahun itu. ya. 5 tahun tangannya udah sampai begini. Tangannya Tangannya begini tuh sampai udah. begini banget. aliran darahnya langsung ya. Aliran darahnya lancar, semuanya sirkulasinya lancar, Lancar, ya. udaranya juga lancar. Sama kayak olahraga Bisa berarti. kebuka. Betul. Nah, makanya ini membuat hidup kan jadinya lebih mudah ya. Iya. Untuk orang-orang yang mungkin kayak keterbatasan, mungkin mereka udah